tolak ukur saya untuk memulai bisnis saya. Jadi Elon Musk sendiri lahir pada tanggal 28 Juni 1971. Dia adalah seorang pembisnis dari Amerika yang dikenal menjadi salah satu eh, orang terkaya di dunia saat ini. Eh, di mana brand-brandnya dia mungkin yang terkenal itu salah satu diantaranya ada SpaceX dan Tesla yang menjadi salah satu brand terbesar di dunia saat ini. Nah, dia dianggap sebagai salah satu orang terkaya atau orang tersukses yang ada di dunia saat ini. Namun begitu, seorang terkaya di dunia pun pasti memiliki profil yang bisa dibilang yang cukup kelam atau bisa dibilang cukup uh, menginspirasi, di mana dia bisa menjadi sampai sekarang itu pasti ada prosesnya di balik itu semua, yang dimana proses tersebut sangat menginspirasi bagi sebagian orang atau pembisnis atau mungkin orang-orang yang memulai bisnis seperti saya. Mungkin saya di sini sedikit akan bercerita tentang kisah hidup dari Elon Musk ini atau kisah karir dari Elon Musk ini sendiri, dimulainya kapan dan sampai akhirnya dia bisa seperti sekarang ini, prosesnya seperti apa secara singkatnya. Baik, uh, Elon Musk sendiri uh, ia memulai karirnya pada tahun 1991 dengan mendirikan sebuah perangkat lunak yang kita sebut sekarang itu sebagai sebutan web. Jadi dulu pendirinya itu adalah Elon Musk pada tahun 1991, yang dimana dengan modal seadanya. Jadi dia bekerja sama dengan sebuah yayasan yang singkatnya dengan modal yang bisa dibilang sedikit, dia memberanikan diri untuk membangun usahanya dia dengan modal yang dia punya. Singkat cerita, eh, terjadi penurunan modal dari bisnisnya Elon Musk sampai dikisahkan bahwa Elon Musk ini menjual propertinya dia untuk menyewa suatu gedung untuk dijadikan kantornya si Elon Musk ini. Sampai-sampai dia atau gedung ini atau yang kita sebut kantor ini dia jadikan sebuah rumah atau tempat tinggal dari Elon Musk itu sendiri. Jadi karena saking tidak punyanya fasilitas yang memadai karena penurunan apa namanya dari usahanya dia gitu. Nah, singkat cerita, karena jadi kepintaran dia di bidang bisnis, nah dia memulai lagi membangun usahanya dia atau bisa dibilang brandnya dia gitu ya, itu dengan zip atau folder. Uh, jadi yang dia hargai sebesar 10 juta US dollar. Jadi dengan modal tersebut, dengan penghasilannya dia, itu dia mendirikan X.com. Nah, inilah cikal bakal dari SpaceX itu sendiri dan juga Tesla. Jadi berawal dari X.com inilah SpaceX atau Tesla itu lahir seperti itu. Yang kedua, Mark Zuckerberg. Mungkin kisahnya Mark ini juga menginspirasi. Jadi kenapa saya mengangkat kisahnya Mark, karena juga saya juga terinspirasi dari Mark. Nah, Mark ini dia lahir pada tanggal 1984. Jadi dia dikenal sebagai seorang pendirinya platform yang terkenal sekarang yang sampai sekarang kita gunakan, yaitu Facebook.
yang dimana Facebook sendiri itu didirikan pada tahun 2004 oleh Mark dan beberapa temannya. Saat itu Mark masih kuliah, ya dia masih kuliah di salah satu universitas Harvard pada tahun 2010. Nah, di tahun ini juga dia mendapat sebuah penghargaan di kampusnya dia. Menjadi penghargaan ini dia memulai atau menunjak kesuksesan seperti itu, memperkenal karena dia memiliki benefit benefit yang bagus gitu ya. Dia meningkatkan value dari perusahaan yang dia pegang, yaitu Facebook itu tadi. Jadi dari tahun 2010 dia memasarkan produknya dia kepada pengusaha-pengusaha sukses terutama. Nah, di mana Facebook sendiri itu mendapatkan puncaknya itu di tahun 2011 hingga sampai sekarang. Ferruccio Lamborghini. Nah, dia lahir pada tahun 1916 dan dia wafat pada tahun 1993. Jadi beliau sudah wafat, namun nama atau legasinya beliau masih terbawa hingga sekarang. Nah, Ferruccio sendiri itu mendirikan perusahaan Lamborghini itu pada tahun 1963 atau akhir dari Perang Dunia II waktu itu. Nah, yang awalnya bertujuan untuk membuat atau memproduksi traktor. Jadi Lamborghini yang dulu itu fokusnya untuk membuat traktor, bukan membuat sebuah supercar seperti sekarang atau mobil-mobil mewah seperti sekarang. Nah, kenapa dari company atau perusahaan yang membuat traktor beralih fungsi menjadi sekarang yang dikenal sebagai perusahaan yang membuat mobil-mobil mewah? Itu tidak lepas juga dari kisah hidup dari Lamborghini sendiri atau Ferruccio Lamborghini. Jadi masyarakat di sekitar rumah Lamborghini itu sering mencibir Lamborghini, yang dimana dia memiliki perusahaan yang besar namun hanya berfokus dengan traktornya saja. Padahal di zaman itu perkembangan teknologi terutama di bidang transportasi, entah itu mobil ataupun motor, itu sangat gencar seperti itu. Jadi pasar motor dan mobil waktu zaman itu sangat-sangat bisa dibilang menjadi awal revolusi dari mesin-mesin mobil waktu itu. Jadi karena mendengar banyak cibiran dari masyarakat waktu itu, jadi Lamborghini akhirnya ambil sebuah keputusan yang sangat mungkin bisa dibilang berisiko. Karena kenapa? Dia yang awalnya pabrik traktor berpindah atau beralih fungsi menjadi pabrik pembuat mobil mewah gitu. Namun dengan kenikmatan tersebut dia tetap membuat atau memproduksi mobil mewah waktu itu, walaupun belum konsisten seperti sekarang gitu. Nah, Lamborghini sendiri itu tetap memproduksi traktor, namun juga memproduksi supercar waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Lamborghini berkembang pesat di pasaran. Nah, mobil-mobil dari yang diproduksi oleh perusahaan Ferruccio Lamborghini itu sangat-sangat diminati atau digandrungi oleh pecinta mobil mewah waktu orang-orang yang bisa dibilang royal lah waktu itu. Jadi karena dia memiliki kelas atau bisa dibilang sangat elegan ketika dibawa, itu sangat berpengaruh dengan performanya dia. Nah, karena melihat peluang dari pasar, akhirnya Ferruccio Lamborghini
men-stop produksi traktor. Jadi dia sekarang hanya berfokus dengan pembuatan supercar atau mobil-mobil mewah. Nah, Fabrizio Lamborghini atau Lamborghini itu pada akhirnya hanya berfokus membuat mobil-mobil mewah dan dikenal sampai sekarang.